Perkenalkan, nama saya Maria Tricia Alvara, NRP 50272111042 dari kelompok ITA 06. Di sini saya mendapatkan nomor 2, dan menurut saya yang perlu di-highlight dari nomor 2 ini untuk membuatnya, yaitu di kalimat Raihan meminta Hanif agar aplikasi itu bisa menampilkan banyaknya penjualan, stok jersey, jumlah produksi jersey, serta karyawan yang bekerja di klub. Nah, dari kalimat ini saya membuat beberapa entitas dan atribut dan menambahkan beberapa lagi. Jadi dari kalimat tersebut dan dari soal tersebut, saya membuat 6 entitas, yaitu produsen, jumlah produksi, karyawan, jumlah penjualan, produk, dan konsumen. Mengapa saya memilih menggunakan 6 entitas ini? Karena menurut saya dalam proses yang disertakan di nomor 2 merupakan hal penting menambahkan 6 entitas ini. Lalu di setiap entitas memiliki atribut dan primary key dan foreign key yang berbeda-beda sesuai dengan entitas masing-masing. Untuk primary key sendiri sesuai dengan modul merupakan tanda pengenal unik yang membedakan satu record dengan yang lain, dan foreign key sendiri merupakan pengenal unik yang menghubungkan dua tabel atau lebih dalam suatu database. Untuk flow dari uh, tugas yang saya buat ini dari kiri ke kanan. Mungkin bisa saya mulai dari entitas produsen. Di sini di entitas produsen ini saya menggunakan primary key ID produsen, dan saya menggunakan beberapa atribut yang menurut saya penting dalam produsen, yaitu nama, jabatan, nomor telepon, alamat, dan email. Lalu saya menghubungkan entitas produsen dengan jumlah produksi dengan relasi mendata. Lalu untuk maksimum minimum dari produsen ini dengan jumlah produksi, menurut saya eh, produsen memiliki relasi dengan jumlah produksi hanya satu saja, maka saya menggunakan one and only one. Lalu maksimum dan minimum dari jumlah produksi terhadap produsen, menurut saya menggunakan one or many. Kenapa saya menggunakan or many? Karena menurut saya dari jumlah produksi sendiri minimal adalah satu, karena tidak mungkin jumlah produksi dimulai dari nol, karena sudah dari nama entitas sendiri kan jumlah produksi, maka menurut saya jumlah produksi sudah satu, minimal satu, uh, dan maksimum banyak. Maka dari itu saya menggunakan uh, one or many. Lalu di entitas jumlah produksi sendiri, saya menggunakan primary key ID jumlah produksi dan foreign key ID produsen. Foreign key dari entitas produsen. Dan saya menggunakan atribut jenis barang, persediaan, tanggal produksi, dan tempat produksi. Menurut saya atribut-atribut tersebut penting dimasukkan dalam jumlah produksi. Lalu di entitas jumlah produksi ini saya menyambungkan dengan entitas karyawan dengan relasi disimpan. Lalu untuk eh, maksimum minimum dari jumlah produksi sendiri, menurut saya eh, seperti yang tadi saya jelaskan, maksimum minimum dari jumlah produksi dengan yang akan disimpan oleh karyawan, karena jumlah produksi itu sudah ada datanya minimal satu, maka minimumnya satu, tidak bisa nol. Maka dari itu saya menggunakan one. Lalu untuk maksimumnya saya menggunakan many karena maksimumnya bisa banyak. Maka dari itu saya menggunakan one or many karena jumlah produksi minimumnya satu, jumlah produksi yang disimpan karyawan minimumnya satu dan maksimalnya banyak. Lalu untuk karyawan sendiri, kenapa saya menggunakan one or many? Karena menurut saya karyawan yang menyimpan jumlah produksi itu minimal juga satu. Karena nggak mungkin
nol karyawan yang menyimpan jumlah produksi. Karena jika eh, nol karyawan maka tidak bisa terhubung, tidak bisa berelasi. Maka minimal setidaknya tuh ada satu karyawan yang bisa menyimpan jumlah produksi. Maka dari itu saya menggunakan minimumnya satu ya, atau one, dan maksimumnya banyak atau mini. Maka dari itu saya menggunakan one or many. Lalu dari entitas karyawan ini saya menggunakan primary key ID karyawan dan atribut yaitu nama, jabatan, nomor telepon, umur, dan alamat. Menurut eh, saya menggunakan atribut-atribut ini karena menurut saya dalam entitas karyawan diperlukan atribut-atribut ini sebagai data. Selanjutnya, saya menggunakan selanjutnya saya membuat entitas jumlah penjualan. Entitas saya menghubungkan entitas karyawan dengan jumlah penjualan dengan relasi merekap. Lalu di sini mengapa saya menggunakan uh, one or many? Karena menurut saya karyawan yang merekap jumlah penjualan minimal satu orang. Tidak mungkin karyawan yang merekap jumlah penjualan nol. Kalau karyawan yang merekap jumlah penjualan nol, uh, maka akan tidak terjadi relasi. Maka dari itu saya menggunakan uh, one or many karena minimumnya one, satu, dan maksimumnya many. Lalu untuk di jumlah penjualan sendiri, saya menggunakan zero or many. Kenapa saya menggunakan zero or many? Karena jumlah penjualan sendiri minimalnya menurut saya nol. Kenapa kalau jumlah minimal penjualan nol? Karena bisa aja dari penjualan yang dilakukan tidak ada yang terjual. Bisa aja produk yang ingin dijual tidak terjual sama sekali. Maka dari itu saya menggunakan minimumnya nol dan maksimumnya banyak karena bisa saja juga yang terjual banyak sekali. Jadi bisa saja jumlah penjualan yang akan direkap karyawan itu tidak ada atau nol dan minimumnya nol tidak ada dan maksimumnya banyak sekali. Makanya saya menggunakan zero or many. Lalu saya mundur ke sini karena saya sudah menjelaskan yang atas, maka saya menjelaskan yang bawah. Di sini saya menghubungkan entitas produsen dengan entitas produk dengan relasi menghasilkan. Lalu kenapa saya menggunakan one and only one? Karena menurut saya produsen sendiri menghasilkan produk hanya bisa satu, maka menggunakan one and only one. Lalu di sini mengapa produk uh, saya menggunakan zero or many? Karena menurut saya jumlah minimum yang dihasilkan produsen itu bisa nol. Bisa saja produsen tidak menghasilkan produk sama sekali. Maka dari itu uh, relasi menurut saya minimum dari produk adalah nol dan untuk maksimumnya banyak karena produsen juga bisa membuat banyak sekali produk. Maka dari itu saya menggunakan zero or many. Lalu di sini saya meng, uh, meng, uh, me- memasukkan atribut menggunakan primary key ID produk dan atribut dari produk adalah kode produk, persediaan, nama produk, harga produk, ID konsumen, ID karyawan, dan produsen. Dan saya menggunakan foreign key ID konsumen, karyawan, dan ID konsumen, ID karyawan, ID produsen. Karena menurut saya ID konsumen, ID karyawan, dan ID produsen itu penting dalam masuk untuk atribut produk dan merupakan foreign key karena bukan dengan entitas lain. Seperti di sini ada ID produsen, di sini ID produsen, lalu di sini ID konsumen, dan di sini ID karyawan. Lalu setelah itu
saya menghubungkan ID produk, entitas produk dengan entitas karyawan dengan relasi dijual. Lalu mengapa saya menggunakan minimumnya one dan maksimumnya many? Karena menurut saya produk yang dijual oleh karyawan minimal itu satu. Karena tidak mungkin karyawan menjual sesuatu tapi tidak ada yang dijual. Karena itu menurut saya produk sendiri mempunyai memakai minimumnya one dan maksimumnya banyak karena bisa saja juga produk yang dijual sangat banyak. Lalu di sini saya juga menggunakan one or many karena menurut saya karyawan yang akan menjual produk minimal satu. Tidak mungkin karyawan tidak ada yang menjual produk, maka tidak akan terjadi sebuah relasi. Oleh karena itu saya membuatnya yaitu one or many dan menurut saya maksimumnya banyak. Jadi saya menggunakan relasi tersebut. Di sini saya selain menghubungkan entitas produk dengan entitas karyawan, saya juga menghubungkan entitas produk dengan entitas konsumen. Entitas konsumen sendiri menggunakan primary key ID konsumen dan atribut seperti yang bisa dilihat di berikut dan menggunakan foreign key ID produk dan ID jumlah penjualan. Di sini menurut saya ID produk dan ID jumlah penjualan penting dimasukkan ID konsumen sebagai data di entitas. Lalu untuk relasinya yaitu produk dibeli oleh konsumen. Terus kenapa saya menggunakan seperti yang di kursor saya zero or many karena bisa saja produk yang dibeli konsumen tidak ada. Bisa saja tidak ada konsumen yang ingin membeli produk. Maka dari itu minimalnya 0 dan maksimumnya banyak konsumen yang ingin membeli produk. Makanya saya menggunakan zero or many. Lalu di sini saya menggunakan one or many. Kenapa saya menggunakan one or many? Karena menurut saya jika konsumen membeli produk, pasti seenggaknya ada satu konsumen. Tidak mungkin ada nol konsumen. Kalau nol konsumen tidak akan terjadi relasi. Maka dari itu, saya menggunakan minimumnya satu atau one dan maksimumnya banyak atau many dan terjadilah one or many seperti itu. Lalu untuk yang terakhir saya menghubungkan entitas konsumen dengan entitas jumlah penjualan. Di sini saya menggunakan relasi mewujudkan. Dan di sini kenapa saya menggunakan zero or many di konsumen? Karena menurut saya konsumen yang akan mewujudkan jumlah penjualan eh, minimumnya 0. Kenapa minimum 0? Karena apabila misal konsumen tidak membeli produk, tidak ada konsumen yang membeli produk sama sekali, maka tidak tidak akan ada jumlah penjualan. Maka dari itu bila tidak ada jadi maka dari itu minimal konsumen adalah 0 karena bisa saja tidak ada konsumen yang ingin membeli produk dan itu mengakibatkan tidak ada jumlah penjualan. Maka dari itu saya menggunakan uh, one zero or many karena bisa juga maksimumnya banyak konsumen yang membeli produk sehingga mewujudkan jumlah produksi yang banyak. Maka dari itu saya menggunakan zero or many. Lalu di sini kenapa saya menggunakan zero or many seperti yang saya jelaskan tadi, apabila konsumen tidak ada yang membeli, maka jumlah penjualan minimal 0 karena tidak ada data yang tidak ada data tidak ada data yang bisa disimpan karena tidak ada yang membeli. Maka dari itu saya menggunakan minimumnya 0 dan maksimumnya banyak dan maka dari itu saya menggunakan zero or many. Mungkin uh, sampai seperti ini tugas tugas modul 1 yang bisa saya jelaskan dan dari dalam membentuk tabel entitas. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih.